Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bisa duduk di Masjid Nidaul Ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang 10 tanda bahwa pada diri kita ada penyakit hasad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit hasad ini adalah penyakit yang berbahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berlindung dari hasad ini seperti kita berlindung dari setan. Dan itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an dalam suratul Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari hasad seperti kita berlindung kepada Allah dari setan. Karena di sini Allah mengatakan min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Rabb pemilik falak dari kejahatan pendengki apabila dia mulai memainkan hasadnya. Dan kita tahu bahwa penyakit ini adalah penyakit yang pertama muncul di langit. Dan penyakit ini pula penyakit yang pertama muncul di bumi. Adapun penyakit yang muncul pertama di langit, hasadnya iblis kepada Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, mulailah iblis hasad kepada Adam. Maka mengakibatkan hasadnya iblis kepada Adam berakhir dengan pengusiran iblis dari surga ke bumi. Adapun pertama kali hasad di bumi adalah hasadnya Qabil kepada Habil, yang mengakibatkan pembunuhan pertama terjadi di dunia. Qabil membunuh Habil. Dan hasad pula adalah penyakitnya musuh-musuh Islam, terutama orang-orang Yahudi. Mereka sangat hasad kepada kita kaum muslimin sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka hasadnya kepada Rasul dan para sahabat sehingga mengakibatkan permusuhan tidak berhenti sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Jadi penyakit ini bukan penyakit biasa, karena bisa membatalkan banyak amalan dan menghancurkan banyak pahala. Sampai Rasul mengatakan, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulu al hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati kalian jangan hasad, karena sesungguhnya hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan kalian sebagaimana api mampu melahap kayu bakar dengan cepat. Dan Rasul juga mengatakan, la tahasadu wa la tanajasu. Janganlah kalian saling hasad ataupun jangan saling najas. Dan banyak lagi, saya tidak perlu menjelaskan tentang bahaya hasad ini.
karena mungkin di antara kita sering mendengar pencerahan tentang bab ini. Tapi masalahnya adalah ada tanda-tanda di mana orang itu terkena hasad tapi dia menyangka dia tidak sedang hasad. Padahal hasad itu adalah seburuk-buruk manusia. Jadi orang yang hasad itu adalah orang yang paling buruk yang ada dalam dunia ini. Lah terkadang sifat-sifat ini kalau kita perhatikan boleh jadi ada pada diri kita, dan kita harus membuang jauh-jauh dan berlindung kepada Allah dari sifat-sifat ini. Apa saja ciri-ciri orang terkena hasad itu? Karena orang terkena hasad ini ada yang lebih bahaya dibandingkan hasad itu sendiri, itu masalahnya. Apa yang lebih bahaya dibandingkan hasad bagi orang yang terkena hasad? Munculnya penyakit ain, penyakit sihir yang keluar dari mata. Dan kebanyakan manusia meninggal itu selain karena takdir Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan karena terkena ain. Baik, tidak memperpanjang waktu, 10 tanda orang terkena hasad. Pertama, orang yang terkena hasad itu yata'adzab qalbuhu, hatinya tersiksa. Idza ra'a ni'mata ala ghairi, kalau seandainya orang ini melihat nikmat Allah berikan kepada orang. Jadi kalau seandainya ada saudara kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, entah mungkin diberikan harta lebih, diberikan rumah bagus, kendaraan mewah, ditinggikan pangkat jabatan ataupun kepemimpinannya, dan begitu seterusnya dari nikmat-nikmat Allah yang lainnya, yang memandang dari saudara kita yang diberikan nikmat itu yata'adzab qalbu, hatinya tersiksa. Kalau kita memandang orang yang dapat nikmat hati kita tersiksa, berarti ingat kita sedang hasad. Karena ciri orang yang hasad seperti itu. Orang hasad itu dia berangan-angan nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang lain hilang kalau bisa berpindah kepada dirinya. Makanya kalau dia mendapatkan orang lain mendapatkan nikmat, hatinya tersiksa, sakit, perih. Kenapa dia dapat, saya tidak? Kenapa dia kaya, saya tidak? Kenapa dia sukses, saya tidak? Akhirnya kemudian hatinya sakit hati. Ingat, ini ciri pertama. Kalau sakit hati melihat kenikmatan orang, fa'lam annaka hasid, ketahuilah anda memiliki penyakit hasad. Yang kedua, yubghid wa yakrah biduni sabab. Tiba-tiba muncul kebencian, muncul amarah dan emosi tanpa ada sebab. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada saudara kita, padahal awalnya tenang-tenang saja, tidak ada masalah dengan dia. Ketika dia mendapatkan kabar entah tetangganya sukses, tetangganya naik jabatan, tetangganya dapat uang, dapat bisnis dan yang semacamnya, tidak ada sebab apapun tiba-tiba dia marah. Muncul emosinya, muncul kebenciannya. Kalau muncul kebencian karena melihat kenikmatan orang, ketahuilah anda sedang hasad. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yas'a bintishari syarri wa taswih. Yang ketiga, dia berusaha untuk menyebarkan keburukan dan menjatuhkan saudaranya dengan cara menjelek-jelekan, merendahkan, menghinakan, supaya manusia tahu. Dengan kata lain, dijatuhkan mentalnya, kehormatannya. Karena perilaku orang hasad seperti itu, jangan sampai ada orang yang ada di atasnya. Kalau bisa jangan dia lebih kaya dibandingkan saya, jangan lebih terkenal dibandingkan saya,
jangan lebih dihormati dibandingkan saya, jangan lebih dimuliakan dibandingkan saya, jangan lebih tinggi pangkat jabatan dan kepemimpinan dibandingkan saya, dan begitu seterusnya. Karena dia memandang ketika ada orang yang mendapatkan keberhasilan seperti itu, dia tidak mau, makanya dia akan jatuhkan dia sejatuh-jatuhnya dengan cara apa? Mencari-cari keburukannya, kemudian disebarkan. Tetangga buat rumah banyak, mulai disebarkan. Saya tahu kok kerjanya itu, berapalah gaji dia, kok bisa dia bangun rumah, jangan-jangan. Nah, mulai itu, jangan-jangan melihara tuyul, jangan-jangan dia curi, jangan-jangan korupsi, jangan-jangan ngambil uang orang, jangan-jangan ambil dompet orang, dan begitu seterusnya. Dia akan menyebarkan isu-isu supaya orang yang diberikan nikmat dari saudaranya tidak tenang hidupnya. Itulah ciri orang hasad tuh. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, tamanni antanzilal musibah lil mahsud. Orang yang punya penyakit hasad itu berangan-angan dalam hatinya supaya orang yang dihasadinya itu terkena musibah. Kapan rumahnya kebakaran? Kapan mobilnya tabrakan? Kapan orangnya mati? Kapan orangnya sakit? Lama sakit kok tak mati-mati. Ya, umpamanya. Jadi kalau seandainya dari saudara kita terkena musibah itu senang dia. Kita dengar tetangga kita tabrakan, kakinya patah atau dilarikan ke rumah sakit koma dan begitu seterusnya. Tidak ada raut kesedihan sama sekali. Tidak ada raut bela sungkawa sama sekali, kayak biasa-biasa saja. Tidak ada kecintaan kepada saudaranya. Kalau orang senang di atas penderitaan orang atau menderita di atas kesenangan orang, fa'lam annaka hasid, ketahuilah anda ini punya penyakit hasad. Kenapa senang kok saudaranya dapat musibah? Harusnya kalau saudaranya dapat musibah, kita takziah, memberikan hiburan-hiburan, minimalnya apa? Meringankan bebannya. Kalau tidak bisa membantu secara material, ya mungkin dengan doa, dengan kalimat-kalimat thayyibah. Bukankah Rasul yang mengatakan sebaik-baiknya amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah sururun tudkhiluka ala qalbil muslim, kebahagiaan yang Anda masukkan ke hati seorang muslim. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ciri orang yang hasad adalah yas'an yatarakab ala ma yamlikul mahsud. Orang yang punya penyakit hasad biasanya dia akan berupaya keras, mengintip-ngintip, mencari-cari kabar, bahkan terkadang mengirim jasus mata-mata untuk memperhatikan apa yang dimiliki saudaranya. Jadi diintip-intip gitu ya. Punya apa dia? Mobilnya kayak apa? Rumahnya seperti apa? Usahanya kayak apa? Maju atau tidak? Jadi orang yang hasad itu dia selalu menggunakan matanya untuk terus memandang, memperhatikan hal yang kecil saja dia tahu dari saudaranya itu, karena tidak mau ada saingan dalam kehidupannya. Jangan sampai saudaranya lebih dibandingkan dirinya. Makanya hal-hal kecil pun dia pasti tahu orang yang hasad kepada orang yang dihasadinya itu. Dan Islam melarang tajassus, mengirim mata-mata. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi yang kelima, dia akan mencari-cari tahu, entah bertanya kepada saudaranya, entah bertanya kepada tetangganya, entah bertanya kepada orang lain macam mana nasibnya, gimana kondisinya, baik atau tidak, bukan karena kasihan, karena takut kalau seandainya saudaranya lebih daripada dia. Itu masalahnya. Kalau ini terjadi, anda ini punya penyakit hasad dalam hatinya. Kemudian yang nomor 6, lisanul hasid, lidahnya orang yang hasad itu daiman yaghtab, selalu mengeluarkan kata-kata ghibah. Ciri orang yang hasad itu adalah suka menggibah.
suka menggunjing, suka membicarakan saudaranya, membuat isu-isu untuk menjelek-jelekan saudaranya. Itu umumnya orang yang hasad itu biasanya tidak lepas dari ghibah. Jadi setali mata uang tu dengan ghibah itu 11-12 saja orang yang hasad dengan orang ghibah itu. Karena hakikatnya kenapa orang yang hasad itu menggibahi orang yang dihasadi? Sebenarnya karena dia tidak memiliki apa yang dimiliki saudara yang dihasadinya itu. Kalau seandainya dia memiliki apa yang dimiliki saudaranya, tidak mungkin orang hasad. Karena dia tidak memiliki apa yang dimiliki saudaranya, itulah makanya dia hasad. Makanya bagaimana caranya kemudian apa yang dimiliki saudaranya kalau tidak hancur, ya berpindah kepada dia. Dan ini ciri orang yang hasad, lisannya selalu menggibah. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah yudhakham khata'us saghir lil mahsud. Jadi kalau ada kesalahan kecil dari orang yang dihasadi, maka sama orang yang hasad itu akan dibesar-besarkan biasanya. Kesalahannya kecil tapi dibesar-besarkan. Lah membesar-besarkan masalah, membesar-besarkan perkara kecil dari saudaranya, bukan menutup aibnya, malah membongkar, bahkan mengomporinya. Itulah ciri orang hasad seperti itu. Ciri orang yang hasad seperti itu. Pamannya ada tetangganya dari dulu memang enggak suka. Tiba-tiba mungkin anaknya terkena tersandung kasus, tangkap polis atau mungkin dimasukkan sel, mulai dia membesar-besarkan. Ya pantas saja anak itu tidak jatuh seperti buah mangga tidak jatuh dari pohon mangga. Itu bapaknya kurang lebih saja itu. Mulai dirembetkan ke orang tuanya, dirembetkan kepada keluarganya. Wajar aja dia juga di kampung keluarganya kayak gitu. Mulai besar tuh. Jadi orang yang hasad itu dia akan membesar-besarkan perkara kecil tuh. Maka kalau seandainya seseorang itu membesarkan kesalahan kecil menjadi besar dari saudaranya, ketahuilah Anda sedang hasad. Ini yang ke-7. Yang ke-8, ciri orang yang hasad itu isya'atut tahris wal adawata lil mahsud. Dia suka menyebarkan at-tahrish, mengadu domba. Jadi orang yang hasad itu dengan namimah itu sama dengan hasad, dengan gibah. Itu setali 3 mata uang tuh. Hasad, gibah, namimah biasanya. Orang hasad itu pasti akan namimah, diadu domba, dibuat permusuhan supaya orang yang dihasadi tidak tenang. Ini juga diantara cirinya. Kemudian yang ke-9, ikhfa'ul ma'rifati. Biasanya orang yang hasad, kalau saudaranya punya kelebihan, dia akan menyembunyikan ke orang lain tentang kelebihan saudaranya. Pemainnya saudaranya punya skill dalam bekerja, punya kemampuan dalam bekerja, dia tidak mau orang lain tahu, nanti memakai dia. Supaya orang lain tidak tahu, dia sembunyikan kemampuan saudaranya tuh. Bahkan terkadang ditutup-tutupi, bahkan terkadang dijelek-jeleki dan dikatakan dia tidak bisa apa-apa, dan begitu seterusnya. Maka menyembunyikan pengetahuan saudaranya sehingga akhirnya saudaranya tidak bisa bekerja, atau akhirnya dipecat, atau dibenci orang, dan begitu seterusnya. Maka Anda ini sedang melancarkan hasad. Dan yang terakhir, orang yang hasad itu suka mengkritik dan mengecilkan masalah orang lain. Dia suka mengkritik, padahal dia tidak sebagus di orang lain sebenarnya, tapi dia suka mengkritik dan mengecilkan urusan orang lain. Padahal orang lain, saudara kita itu sudah punya jasa besar di masyarakat, atau di lingkungan kita, atau di yayasan, atau di sekolah, atau di masjid, dan begitu seterusnya, tapi tidak pernah dianggap jasanya. Jadi orang yang tidak pernah menganggap jasa orang lain dan suka mengkritik padahal dia tidak lebih baik dibandingkan orang, sesungguhnya dia telah hasad.
Atau boleh saya tambah ke-11 adalah at-tanafus ghairu syar'i. Terkadang berlomba-lomba tapi dengan perlombaan yang tidak mulia, dengan cara menyikut ke kanan, menyikut ke kiri, menyundul ke atas, menginjak ke bawah. Yang penting saudaranya jangan sampai mendapatkan posisi yang ia sedang mengejarnya. Ini juga diantara ciri hasad. Inilah ciri hasad yang sangat bahaya. Hindari 11 ciri ini yang disebutkan oleh para ulama. Baik ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu hasad ini kan ada sebabnya, ikhwan. Kenapa orang bisa hasad? Apa sih penyebabnya orang itu bisa hasad? Pertama, akibat permusuhan. Biasanya hasad ditimbulkan itu karena berawal dari permusuhan dan kebencian. Awalnya gesekan-gesekan, jadi benci, jadi musuh, lahir hasad. Makanya kenapa seseorang itu kalau membenci orang, jangan membenci pribadinya, tapi membenci perbuatan maksiatnya. Sebab kalau seandainya seseorang ada masalah, kita benci pribadinya, kalau dia sudah taubat, selamanya kita tidak suka dengan dia. Tapi kalau kita membenci sifatnya, kalau dia sudah bertobat, adalah kemungkinan kita cinta dengan saudaranya. Pamannya ada orang yang punya akhlak buruk, mungkin dia berzina, kita tidak suka dengan perbuatan zinahnya, tapi jangan pribadinya, supaya kalau dia sudah tobat dari zina, pribadinya masih kita cintai. Tapi kalau kita membenci pribadinya, maka kalau pun dia sudah bertobat, maka tidak ada sambung kait lagi kita dengan dia. Padahal Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman atau tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Ini yang pertama, sebab kenapa timbul hasad, karena gesekan, permusuhan. Yang kedua, karena al-kibru, sombong. Munculnya hasad itu karena kesombongan. Lihat iblis, kenapa dia hasad? Karena dia sombong. Saya lebih baik dibandingkan Adam. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Dari kibar ini muncul hasad. Akhirnya mulai dia membuat perkara dengan Nabi Adam. Kemudian yang nomor 3, hubbur riyasa, terlampau cinta kedudukan. Orang yang cinta kedudukan pasti hasad. Lihat orang lawan politik itu, dia akan saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena terlampau cinta dengan kedudukan. Dia akan menjatuhkan lawan politiknya sejatuh-jatuhnya. Kalau perlu jangan bangkit lagi. Kemudian yang keempat, hubbun nafsi wasyuhuha, terlampau cinta kepada diri sendiri dan kekikiran yang melekat pada dirinya. Umumnya orang yang hasad itu dia kikir. Umumnya orang hasad itu dia kikir, pelit, medit, dan begitu seterusnya. Kemudian yang kelima, karena ujub, sama dengan kibar juga. Atau yang keenam, al-khawfu min fawatil maqasid, karena takut hilangnya maksud tujuan utama dia. Dia menghendaki sesuatu tapi tidak tercapai, orang lain pula tercapai. Hasad kepada orang yang tercapai tujuannya, padahal itu cita-citanya, tapi orang lain yang mendapatkannya, mulai dia hasad. Atau yang ketujuh, zuhuru fadilatil mahsud, tanpa adanya kemuliaan pada orang yang dihasadi. Entah tiba-tiba saudaranya rumahnya bagus, kendaraannya mewah, banyak uangnya, pekerjaannya bagus, mulai dia hasad. Atau yang kedelapan, bahwa ananiyatu wa hubbuz zat, terlampau mementingkan diri sendiri, tidak pernah memiliki iba kepada saudaranya, taunya hanya dia, keluarganya saja, enggak peduli tetangga. Atau karena at-tanafus ala dunia, berlomba-lomba mengejar dunia, disitulah kemudian muncul hasad. Ini antara sebab kenapa hasad itu muncul. Baik, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari hasad? Yang pertama, supaya kita tidak menjadi orang yang hasad,
Kalau kita melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara kita, doakan. Pemain tetangga bisa bangun rumah bagus, bisa membeli kendaraan bagus, bisa beli tanah, punya usaha, gajinya bagus, punya anak-anak soleh dan soleha, pasangannya bagus-bagus, cantik, cakep dan begitu seterusnya. Kalau saudara kita diberikan nikmat, doakan dia. Apa doanya? Doakan keberkahan dengan cara, ya Allah, semoga engkau berkahi harta yang engkau anugerahkan kepada saudaraku, tapi ya Rabb, berikan juga kepadaku yang jauh lebih baik dari yang kau berikan kepada dia. Kan enak tuh kalau doanya kayak gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita membeli sesuatu, entah rumah, entah kendaraan, entah melahirkan anak-anak yang baik dan begitu seterusnya, atau barang-barang tertentu dalam rumah, kasur, kulkas, kompor atau apalah apa yang kita beli, maka doakan apa yang kita miliki dengan keberkahan. Ya Allah, semoga kendaraan saya yang saya beli menjadi berkah, rumah yang saya beli menjadi berkah, kulkas yang saya beli menjadi berkah. Kenapa kita berdoa seperti itu? Untuk melawan hasad dengan lawannya. Melawan hasad dengan lawannya. Hasad itu definisinya menginginkan kenikmatan orang hilang, sementara doa berkah itu menginginkan bagi orang yang berdoa supaya berkembang hartanya. Itu namanya melawan hasad dengan lawannya. Hasad menginginkan harta kita hilang, kita berdoa minta berkah menghendaki harta kita bertambah. Maka lawanlah hasad dengan lawannya, dengan cara doakan setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dengan doa keberkahan. Kemudian yang ketiga, kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan kepada kita, pemain tetangga punya mobil bagus, mantap gitu kan, tetangga punya rumah bagus desainnya, tetangga punya tanah yang luas gitu, dan kita pun kepengen seperti itu, kita merasa takjub, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa masyaallahu la quwwata illa billah. Masyaallah la quwwata illa billah. Semua atas kehendak Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, perbanyak zikir, karena hasad itu dari setan, dan setan tidak suka dengan orang yang berzikir. Kemudian yang kelima, berimanlah dengan qada dan qadar, supaya hati kita tenang, tidak panas dengan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada orang. Toh dia kaya sudah ditakdirkan, saya miskin juga sudah ditakdirkan. Dia sehat ditakdirkan, saya sakit ditakdirkan. Dia kaya sudah ditakdirkan, ya saya pas-pasan sudah ditakdirkan. Kenapa mesti hasad? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan kita 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Orang kalau yakin dengan takdir, dia tidak mungkin hasad. Orang kalau yakin dengan takdir Allah tidak mungkin hasad, karena orang yang yakin dengan takdir Allah itu pasti dia akan qanaah, redha dengan semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam adalah at-tafakkur fi ayatillahi wa rahmati. Cobalah berfikir dengan tanda-tanda kuasa Allah dan rahmatnya, bahwa segala sesuatu ciptaannya dan pemberiannya semuanya adalah ibtila wal fitnah. Itu semua sebenarnya ujian Allah dan fitnah. Jangan memandang orang kaya enak kali dia kaya, jangan memandang dia sehat enak kali dia sehat, jangan memandang dia memiliki kenikmatan dunia enak sekali dia bergelimang dengan harta. Ingat, bergelimang dengan harta, rumah yang bagus, kendaraan mewah, pekerjaan bagus, itu semua ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena belum tentu orang yang kaya lebih bahagia dibandingkan orang miskin, atau sebaliknya. Betapa banyak orang-orang kaya susah hidupnya, dan betapa senangnya orang-orang miskin bisa tertawa sepanjang masa. Belum tentu. Yang sering saya contohkan, terkadang antum nih orang kaya, banyak duitnya, dengan uang antum bisa membeli mungkin 10 kedai nasi padang. Kita bisa beli mungkin dengan uang kita 1 meja ini mungkin lauk pauk, semua kita bisa beli. Tapi belum tentu orang kaya bisa memakannya. Makan ini darah tinggi naik, barang ini kolesterol naik, ini gula darah, ini nggak jadi, untung ujung-ujungnya rebus kentang, nah dimakan semuanya.
Padahal dia sanggup membeli lauk paukan, tapi satu pun tak dimakan. Sekali itu lauk pauk satu meja, kasih tuh orang miskin, dijilat sepiring-piringnya. Kenapa coba? Orang miskin bisa makan padahal dia tidak bisa beli, orang kaya tak bisa makan padahal dia bisa beli. Karena orang miskin itu tidak pernah medical check up, itu masalahnya. Dia tidak tahu kolesterolnya berapa, darah tingginya berapa, kan itu. Hantam saja, sakit mati gitu dah. Nah dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kita jangan memandang orang itu di atas kesuksesannya. Dunia ini ibtilah, semua ujian dari Allah. Keburukan itu ujian, kebaikan juga ujian. Wa nabluukum bisyarri wa nabluukum bisyarri wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan, dan itu semua fitnah bagi kalian, kata Allah. Maka ini diantara solusi jangan sampai hasadnya. Adapun secara khusus supaya kita terhindar dari hasad orang yang terhindar dari hasadnya orang yang hasad, pertama isti'adzah, berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang hasad kepada kita. Ingat, orang yang hasad itu punya mata sihir. Kalau kita punya mobil, kemudian tetangga hasad melihat mobil kita supaya dia hancur, terkadang bisa sampai hancur mobil kita itu. Mobil bagus akhirnya mogok-mogokan tuh. Jadi mata orang yang hasad itu menghancurkan apa yang disukai dia. Makanya kenapa kita disuruh untuk berlindung dari keburukan orang hasad. Sebenarnya semua orang punya hasad, saya, Anda, tidak ada manusia yang tidak selamat dari hasad. Cuman hasadnya orang yang baik disembunyikan, hasadnya orang jahat ditampakkan, itu masalahnya. Semua orang punya hasad, cuman bedanya yang satu ditampakkan, yang satu disembunyikan. Orang baik hasadnya disembunyikan. Siapa sih yang tidak ingin kayak tetangganya? Mamanya tetangganya punya mobil, siapa yang tidak ingin mobil kayak tetangganya yang bagus? Kita tidak punya mobil, tetangga punya mobil, semua kita pingin punya mobil. Itu kan hasad namanya. Tapi dia sembunyikan. Kalau orang baik tidak mau ditampakkan, tapi orang jahat ditampakkan tuh hasadnya. Jadi kita berlindung kepada hasad yang ditampakkan hasadnya. Dengan cara apa? Ya tadi yang memiliki 10 sifat tadi yang disebutkan tuh, membahayakan orang. Kemudian yang kedua, as-sabru wa taqwallahi azza wa jalla, bersabar dan bertakwa kepada Allah. Bersabar dan bertakwa. Karena orang hasad ini terkadang apapun bisa dilakukan dia. Kalau perlu nyewa preman, nyewa preman, nyewa dukun, nyewa dukun. Dan kita terkadang tidak tahu mana satu yang hasad tetangga kita ini. Sebelah kanan kah, sebelah kiri kah, depan kah, belakang kah. Terkadang di depan kita senyum, hatinya pula penuh dengan hasad. Karena kita tidak tahu siapa satu orang hasad. Terkadang makanya kita hanya bisa bertakwa, meminta perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, jagalah zikir-zikir yang dianjurkan Nabi, terutama zikir pagi petang dan zikir sebelum tidur dan ketika keluar rumah. Jaga 4 zikir ini: zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum tidur, dan zikir ketika keluar rumah, supaya tidak terkena hasad orang yang hasad kepada kita. Kemudian yang keempat, baca ayat kursi, baca ayat muawwidhataini, qul a'udzu birabbin nas, a'udzu birabbil falaq, qul huwallah. Itu semua adalah surat-surat perlindungan supaya kita dilindungi dari hasad. Kemudian juga berlindunglah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, seperti membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian yang keenam, tutuplah sebisa mungkin kenikmatan, jangan suka pamer. Kenapa orang hasad kepada kita? Karena kita ini kadang-kadang suka pamer. Yang tadinya orang gak hasad jadi hasad jadinya. Tutupilah sebisa mungkin kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, supaya jangan ada orang hasad kepada kita. Jangan malah kemudian ditampah-tampahkan. Tengok rekening saya ada banyak kan? Nah, rekeningmu pasti gak ada isinya. Jadi orang jadi hasad. Kemudian juga at-tadarru bid-du'a ila Allah. Cobalah berdoa dengan meminta kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita tidak terkena hasad. Kemudian juga yang terakhir, al-akhdhu bil asbab al-wiqayah jamila wa tafsila. Kemudian mengambil sebab-sebab
yang bisa menjauhkan kita dari hasad baik secara jumlah atau secara rinci, ya, yang sudah disebutkan oleh para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kalau orang yang sudah terkena hasad, ingat ikhwan, terkena hasad itu sama dengan terkena sihir. Jadi orang yang terkena hasad, kata para ulama, terkadang bisa sampai sakit parah, bisa dilarikan ke rumah sakit. Orang yang kena hasad ini bahaya, seperti orang kena sihir. Makanya jangan sampai kita memancing-mancing orang hasad kepada kita, karena orang hasad ini terkadang bisa sampai menyakiti, bisa sampai membunuh. Karena di mata orang yang hasad itu ada penyakit ain masalahnya, yang Rasul menyuruh kita berlindung. Makanya kenapa kalau ada orang yang terkena penyakit, entah sakit, stroke dan yang lainnya, ya mungkin gejalanya penyakit, tapi kan sebabnya terkadang dari orang yang hasad. Ya, cobalah kata para ulama, yang pertama al-ightisalu awil wudu lil ain, mandi dan berwudu. Mandi dan berwudu. Kata Nabi SAW, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabiqul qadari la sabaqathul ain wa idza igtasaltum faghsilu. Di sini kalimat wa idza igtasaltum faghsilu. Maka kalian boleh mandi dengan cara apa? Dengan cara menggunakan bekas air wudu. Jadi kita wudu, bekas air wudunya itulah kita ambil lap kain, kemudian dioleskan di semua tempat-tempat yang tersembunyi, seperti di ketiak, di sini kan, di leher sebelah sini, pokoknya daerah-daerah yang tersembunyi dari bekas air wudhu itu. Mudah-mudahan kalau memang penyakitnya karena hasad, insya Allah bisa sembuh. Tapi kalau penyakitnya bukan karena hasad, memang dia karena dia salah makan atau apa kan, mungkin dia memakan sesuatu yang menjadikan dia seperti itu, ya lain ceritanya. Tapi kalau dia sakitnya itu karena terserang hasad, maka cara pengobatannya sama dengan orang yang terkena sihir. Dengan cara seperti itu, dimandikan dengan bekas air wudhu. Kemudian bisa juga dengan cara diruqyah, ataupun dengan cara memakan kurma ajwa 7 butir di pagi hari dan 7 butir di sore hari. Dan jangan lupa meruqyah diri sendiri, itu afdal dan lebih baik. Wallahu alam. Ini diantara pembahasan tentang hasad. Baik, sampai di sini saja. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.